3,3 triliun kalau tidak salah angkanya ya. Kemudian yang menuduh Anda ini korupsi. Jadi Anda korupsi 2,3 triliun itu yang membuat Anda dicopot. Dan kebijakan moneter dan masyarakat. Tentu menuju keberhasilannya. Masih menuju negara maju. Indonesia yang juara, yang hebat. Indonesia yang lebih adil, makmur. Ujian dan tantangan ini untuk meningkatkan ekonomi umat. Jadi momen pesta demokrasi telah dimulai. Beberapa nama disebut masuk dalam bursa calon presiden maupun wakil presiden. Beberapa nama itu tentu punya sisi baik dan buruk yang diungkapkan oleh para netizen Indonesia. Para netizen ini sangat tahu dan lincah mencari kesalahan dan prestasi para calon. Begitu lentik jari jemari para netizen ini sehingga dalam sekejap dapat mengomentari, menge-share dan menanggapi kiriman-kiriman tentang calon baik prestasinya maupun kesalahan mereka. Kawan-kawan, inilah persepsi kita dalam beda isu mereka part 1. Jadi beberapa nama yang muncul diantaranya adalah Pak Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Muhaimin Iskandar, Erlangga Hartarto, Sandiaga Uno, dan beberapa nama tokoh yang masuk dalam bursa maupun baik capres maupun cawapres pilihan para neters Indonesia. Kita mulai dengan bedah misteri pemecatan Anies Baswedan oleh Presiden Jokowi. Jadi Pak Anies Baswedan ini masuk dalam dunia politik pertama kali menjadi cagup DKI Jakarta berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno. Kemudian jabatannya berakhir pada tahun lalu dan beliau mencalonkan diri sebagai capres yang diusung oleh Partai Nasdem dan berpasangan dengan Pak Muhaimin Iskandar, itu Ketua Umum PKB. Jadi sebelumnya Pak Anies ini adalah salah seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada periode pertama Pak Jokowi, tapi kemudian dan dipecat dan tidak banyak orang mengetahui alasan pemecatan tersebut. Inilah yang akan kita bahas sekarang, alasan pemecatan Anies Baswedan sebagai Mendikbud yang tak terungkap dengan jelas hingga sekarang. Jadi di YouTube dalam wawancara khusus Kick Andy yang bertema dosa-dosa Anies, Bang Andy membahas tentang alasan pemecatan Pak Anies ini. Beliau ditanya oleh Bang Andy tentang alasan sehingga dipecat. Pada saat itu Bang Andy menyinggung tentang anggaran Kemendikbud sebesar 23,5 triliun yang kelebihan bayar, dan Anies sebagai Mendikbud secara langsung dituding korupsi. Tapi pencopotan Anda ini kan diikuti isu tidak sedap ya, bahwa ada temuan pembayaran tunjangan profesi guru yang kelebihan bayar. Ini istilah yang sering dipakai ke Anda juga, kelebihan bayar. 23,3 triliun kalau tidak salah angkanya ya. Kemudian yang menuduh Anda ini korupsi. Jadi Anda korupsi 2,3 triliun itu yang membuat Anda dicopot. Wah, 23,5 triliun ini adalah suatu angka brilian untuk sebuah kasus korupsi di Indonesia. Anda pasti tahu kasus Hambalang dengan anggaran 2,5 triliun, kasus EKTP dan kerugian negara 2,314 triliun. Sepertinya jumlahnya tak sifatis 23, triliun ini. Ya. Kita lanjut. Dalam wawancara tersebut, Anies secara langsung menanggapi pertanyaan tersebut. Menurutnya, hal itu terbalik. Kemendikbudlah yang berupaya melakukan pencegahan mengalirnya anggaran triliunan tersebut. Justru itu adalah surat dari kami kepada Kementerian Keuangan menyatakan bahwa ada begitu banyak uang ditransfer kepada guru yang gurunya nggak ada. Itu justru laporan dari kami dan ada suratnya. Jadi bukan dibalik nih. Jadi dan itu bukan dari Kemdikbud, itu dari Kementerian Keuangan yang ditransfer langsung ke daerah kepada guru yang kita lihat ini bermasalah. Malah kita laporkan. Ya, apakah benar seperti itu? Di sisi lain, narasi Anies Baswedan tentang melakukan pencegahan anggaran tersebut dinilai keliru. Dalam berita di media online, detik.com pada Rabu 9 November 2020 lalu disebutkan bahwa Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa narasi Anies Baswedan menyelamatkan kelebihan tunjangan profesi guru sebesar 23,5 triliun itu adalah tidak tepat.
Kejadian itu berlangsung pada 2016 saat Pak Anies ini masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Adalah seorang staf khusus Kementerian Keuangan, yaitu Prastowo, mengatakan kelebihan anggaran karena target sertifikasi guru yang disampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kementerian Keuangan tak mencapai target. Padahal bendahara negara sudah mengalokasikan anggaran berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini. Luar biasa. Artinya anggaran 23,3 triliun ini keluar berdasarkan permintaan dari Pak Anies selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Ya, terus mana yang benar ini? Ya, benarkah Pak Anies dicopot karena korup atau bagaimana? Ya. Lebih lanjut, kami menemukan artikel dalam media online yaitu merdeka.com disebutkan bahwa Pak Anies dicopot dari Kabinet Kerja lantaran tak melakukan gebrakan yang cepat selama menjabat sebagai Kemendikbud. Itu disampaikan oleh Pak Pramono Anung. Ya, Pak Anies juga bekerja dengan baik, tapi tentunya ada ekspektasi yang diinginkan Presiden dan Wapres ke depan. Ini yang mungkin berbeda, ungkap Pak Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Kawan-kawan, itulah deretan jawaban dari misteri pemecatan Anies Baswedan ini. Sebagai kesimpulan saya bahwa memang Anies dicopot karena selama 2 tahun tidak melakukan gebrakan dalam tubuh Kabinet Kerja Presiden Jokowi saat itu, khususnya di Kementerian Pendidikan. Jika ada hal-hal yang perlu ditambahkan dan ingin diluruskan, silakan cerahkan kami di kolom komentar.